Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 7 MTS Husnul Khotimah, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa kembali melanjutkan pembelajaran fikih kelas 7 di semester genap ini. Sekarang kita masuk ke pertemuan 10 tentang sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sebelumnya, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pengertian dan hukum sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sholat sunnah yang mempunyai sebab adalah sholat sunnah yang dilakukan karena ada sebab kondisi yang menyertainya. Ya, nanti kita akan lihat contohnya satu persatu, dan hukumnya adalah sunnah. Baik nanti ada yang sunnah muakkadah ataupun sunnah ghairu muakkadah. Di antara macam-macam sholat sunnah yang mempunyai sebab, yang pertama adalah sholat sunnah ihram. Sebab akan melaksanakan ibadah haji dan juga bisa melaksanakan untuk umroh juga. Hal ini dilakukan sebelum pelaksanaan umroh atau haji. Setelah niat ihram atau niat haji, kemudian memakai pakaian ihram bagi laki-laki dan kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sedangkan sholat sunnah tawaf adalah sholat sunnah dikarenakan melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah usai mengelilingi Ka'bah, tawaf, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Sedangkan sholat sunnah tahiyatul masjid disebabkan masuk ke dalam masjid. Untuk menghormati masjid, maka dirikan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian juga ada sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu dikerjakan setelah melaksanakan wudhu, kemudian dilaksanakan 2 rakaat. Ada juga sholat sunnah safar. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan safar atau perjalanan. Dilaksanakan 2 rakaat di rumah atau tempat akan berangkat ke tempat yang lain. Berikutnya adalah sholat sunnah 2 rakaat ketika datang dari perjalanan, atau sholat sunnah ba'da safar dilaksanakan 2 rakaat ketika tiba dari perjalanan, kemudian baiknya dilaksanakan di masjid. Kemudian juga ada sholat sunnah istikharah. Tujuannya adalah untuk meminta petunjuk kepada Allah atas pilihan-pilihan yang kemudian harus dipilih. Dilaksanakan 2 rakaat, dilanjutkan dengan doa meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian ada sholat sunnah hajat, dikarenakan ada hajat atau keinginan yang ingin dipenuhi, maka dilaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Kemudian ada lagi sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin dilaksanakan antara maghrib dan isya. Minimalnya dilaksanakan 2 rakaat dan maksimalnya adalah 20 rakaat. Dan selanjutnya ada sholat sunnah tasbih 4 rakaat, yaitu sholat sunnah yang kemudian di dalamnya ada tambahan, yaitu ketika melaksanakan setelah membaca Al-Fatihah dan surat pendek, membaca tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir sebanyak 15 kali. Kemudian ruku ditambah lagi dengan tasbih, tahmid, dan tahlil, takbir, kemudian 10 kali. Terus hampir semua gerakan ditambahkan bacaan-bacaan zikir tadi. Semuanya hampir jumlahnya 10 setiap gerakan, kecuali setelah membaca surat pendek itu membaca sampai 15 kali. Itu beberapa sholat sunnah dengan sebab, ya. Dan sebenarnya masih ada lagi seperti sholat sunnah gerhana bulan dan gerhana matahari, kusuf dan khusuf, ya. Dan juga ada beberapa sholat sunnah lain yang kemudian dilaksanakan karena ada sebab yang menjadikan sholat ini kemudian menjadi sunnah baginya. Itu saja barangkali, semoga bisa difahami dan kelak bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Kita belajar dan mempraktekannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.